Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan Gemini di bulan Agustus 2023. Dan seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, diabaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan bila tidak cocok ya. Bisa jadi energi dan pesan yang disampaikan milik orang terdekat kamu seperti atasan, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi atau kondisi keuangan yang sedang dealing sama kamu. Tergantung dengan apa atau dengan siapa kamu sedang dealing. Ada Three of Swords, Queen of Swords, ada Three of Pentacles, Nine of Pentacles, the Hierophant, Page of Pentacles, the Chariot, Page of Swords, ada the Tower, King of Cups, dan yang terakhir ada the High Priestess. Untuk the bottom of the deck kamu ada Page of Cups dan ada Five of Wands. Ada konflik, ada vibrasi atau frekuensi yang gak cocok dengan kamu. Bisa jadi ini adalah orang-orang di sekitar lingkungan pekerjaan atau lingkungan tempat tinggal kamu, atau bisa jadi ini adalah pekerjaan kamu sendiri, di mana pekerjaan kamu gak seneng gitu ngerjainnya. Namun dengan hadirnya Page of Cups ini, kemungkinan pekerjaan yang gak kamu senangin awalnya, lama-lama kamu kerjakan, bisa jadi kamu jadi seneng. Ada sesuatu hal yang membuat kamu sakit hati, sedih, bisa jadi karena sikap ataupun perkataan energi Gemini, Libra, Aquarius, sesama elemen kamu. Ini adalah sosok yang keras, cerewet, tegas. Kadang dia bisa bicara dengan sangat kasar. Tapi kalau misalnya kamu dekat sama dia ini teman sejati ini, baik suka maupun duka dia akan ada di sana untuk menemani kamu. Tapi kalau kamu bertentangan vibrasinya sama dia ini orangnya kerasan banget. Jangan coba main-main sama dia gitu. Dia akan menggunakan pedangnya untuk mematahkan kata-kata ataupun posisi kamu. Sepertinya sih dia ini adalah partner kerja kamu. Dia ada di lingkungan pekerjaan nih. Bisa jadi dia adalah salah satu teamworknya kamu. Sebenarnya kamu senang sih berada di lingkaran ini karena pekerjaan ini memberikan kamu income setiap bulannya, tapi ada sesuatu hal yang membuat kamu kurang puas, sedih. Ibarat seorang gadis ini merasa sedih melihat tupai yang mana kepalanya tertutup. Sebenarnya dia memiliki tangan yang satu lagi bisa digunakan untuk melepaskan penutup kepala tupai ini, tapi dia biarin gitu aja, dia larut pada kesedihannya, pada emosi pikiran, atau mungkin hal-hal yang menyelimuti pikirannya, fokus pada dirinya sendiri sehingga tidak fokus pada peluang-peluang di depan dia yang dia bisa sebenarnya manfaatkan ya. Sebenarnya bukan ibarat ada masalah tapi dibiarin. Kamu sebenarnya bisa melepaskan masalah itu. Beberapa di antara kamu ada yang merupakan tokoh agama, atau bisa jadi kamu adalah sosok yang sangat religius. Kamu menjadi salah satu pelayan di tempat ibadah atau volunteer di tempat ibadah tersebut untuk bersih-bersih atau mungkin menyambut jemaat yang datang ke tempat ibadah tersebut. Juga beberapa di antara kamu sepertinya sosok guru. Kalau bukan guru agama, tokoh agama, kamu bisa jadi adalah guru atau dosen di institusi di mana di sana kamu berfungsi sebagai tenaga pengajar, mendidik, mengajarkan hal-hal yang baik terhadap anak didik kamu. Ada juga beberapa di antara kamu pengen melanjutkan sekolah pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin kamu pengen mendapatkan beasiswa. Kalau bisa dapat beasiswa ke luar negeri apalagi ya, kenapa enggak? Pengen lah, itu suatu prestis ya kan? Kamu mungkin sedang mencari-cari kesempatan itu, cari-cari scholarship atau tempat kuliahan yang menampung mahasiswa dengan beasiswa. Kamu mencari-cari kampus mana yang memberikan beasiswa terhadap mahasiswanya. Gak sabaran, pengen segera eksekusi, pengen rasanya cepet-cepet ngelanjut sekolah, cepet-cepet dapat beasiswa. Kalau bisa kita menghemat umur, kenapa harus tunggu 2 tahun, 3 tahun dulu baru ngelanjut lagi, ya kan? Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu pengen
menuntaskan studi kamu ke jenjang yang lebih tinggi dengan batas usia yang masih muda. Sepertinya pikiran kamu panjang untuk masa depan kamu. Kalau aku masih usia muda, aku masih punya banyak kesempatan untuk berkarir setelah tamat. Dan background pendidikan aku udah tinggi, jadi ada nilai plus ya. Mungkin itu yang kamu pikirkan ya. Saya ngelihat kamu memiliki usia yang masih muda, tapi jiwanya itu udah tua, dewasa. Jiwa tua bukan berarti kamu itu seperti orang tua, enggak ya. Tapi mature dia. Namun ada sesuatu yang akan mengejutkan kamu, sesuatu yang tiba-tiba mendadak terjadi. Saya kurang tahu ini apa. Kita klarifikasikan untuk melihat lebih lanjut. Ada the high priestess, ada sesuatu yang misterius, sesuatu yang tersembunyi. Ini juga berhubungan dengan alam bawah sadar atau kondisi psikis, sesuatu mungkin yang belum bisa kamu healing ya, belum bisa move on sepenuhnya dari sakit hati yang kamu alami. Sakit hati ini bersumber dari energi Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Capricorn, Taurus. Ini bisa jadi atasan kamu, partner kerja di dalam teamwork kamu. Ada Seven of Pentacles, King of Wands, Four of Pentacles, Four of Swords, the Sun, Three of Cups, Ten of Pentacles, the Tower. Yang muncul the Tower di sini ya. Knight of Swords, Eight of Wands, the Lovers. Dan untuk the bottom of the deck kamu ada Eight of Pentacles dan juga Six of Swords. Ya, ada the Sun, ada Ten of Pentacles, Four of Pentacles dan juga Three of Cups. Saya ngerasa beberapa di antara kamu yang tadinya berniat untuk memperoleh scholarship, mendapatkan beasiswa, memasuki universitas, atau mungkin ini adalah usaha-usaha yang kamu lakukan untuk memasuki dunia kerja baru di instansi pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan swasta. Awalnya kamu ngerasa sedih, ada rasa lelah, capek, dealing dengan energi Gemini, Libra, Aquarius tadi. Ini adalah sosok yang terlihat memang seperti arogan, seperti sombong. Sebenarnya dia ini baik nih, cuman cerewet banget. Mungkin ada perkataan atau sikap dia yang kasar banget kamu dengar, kamu sedih. Nah, tapi dengan adanya energi ini di sini, saya ngelihat ini seperti force ya. Ini yang menekan kamu, ngedorong kamu. Pada akhirnya kamu berusaha mencari tahu berbagai macam sumber informasi mengenai lowongan pekerjaan, beasiswa, menjalin koneksi dengan orang-orang sekitar kamu untuk menambah wawasan pengetahuan kamu. Ada beberapa pelajaran, hal-hal yang gak kamu ketahui, kamu akan mendapatkan itu dari teman-teman kamu. Ini ada semacam circle pertemanan kamu ya. Bisa jadi circle pertemanan kamu ini keluarga kamu. Dan the Chariot ini menjadi simbol force. Ada semacam tekanan dari anggota keluarga. Ada sikap tegas dari mereka terhadap kamu, dan ini yang ngedorong kamu, nge-push kamu bergerak cepat. Kalau tanpa adanya energi dari mereka ini, kamu mungkin nggak akan lebih berusaha. Bakalan ada semacam perjalanan, ada berbagai macam aktivitas, ada banyak pekerjaan yang harus kamu selesaikan pada waktu yang bersamaan di pertengahan bulan 8 hingga akhir. Mungkin ini adalah sesuatu yang akan mengejutkan kamu ya. Tiba-tiba kamu mendapatkan informasi dari orang-orang terdekat kamu bahwa di perusahaan ini, di kampus ini mendapatkan beasiswa atau terima lowongan pekerjaan. Tapi ada deadline-nya. Kudu harus cepat-cepat gerak nih. Nah, ini mungkin yang membuat kamu harus cepat bergerak ya. Kamu mungkin akan kewalahan untuk ngeberesin semua urusan-urusan kamu. Tapi ada energi King of Cups. Energi ini akan membuat suasana hati kamu tentram, aman, damai, dan memiliki kepercayaan diri yang penuh. Karena ini adalah sosok yang dewasa, mature, tenang ya. Walaupun ada banyak sekali hal-hal yang harus kamu urus, tapi kamu memiliki ketenangan dari dalam diri kamu. Ini bisa jadi bersumber dari orang tua kamu yang selalu mendampingi kamu, mengingatkan kamu untuk senantiasa bersikap tenang di dalam mengerjakan segala sesuatunya. Ada the Lovers, ada High Priestess. Ada hal-hal yang menyakitkan tadinya,
semuanya terhapus. Kamu bisa memaafkan itu. Tadinya kamu kesel sama atasan kamu atau kamu kesel sama orang tua kamu, terlalu tegas, terlalu kasar, aku terlalu di-push. Tapi endingnya kamu ngelihat hasilnya bagus untuk kamu dan pada akhirnya kamu bisa move on. Kamu malah bisa memaafkan itu. Iya sih, kalau mamaku, papaku nggak tegas sama aku nggak akan belajar dengan giat, aku nggak akan lulus. Kalau misalnya atasanku nggak tegas, mungkin aku nggak akan lebih baik dari yang sekarang. Jadi ada semacam feeling blessed ya, merasa terberkati, merasa bersyukur setelah endingnya bahagia. Oke, saya akan buka spiritual guidance untuk game ini. Kira-kira apa pesan spiritual guidance untuk game ini di bulan Agustus ini? Oke, dapat 2 dia sekaligus ya. Oke, ada King of Cups, Seven of Wands, Three of Swords. Yeah, trustworthy, honorable, devoted, cautious, someone you can completely trust, a situation that is safe, a solid romantic relationship, hidden but well-intentioned emotion, a charitable benefactor, seeing a counselor. Iya, di sini saya ngelihat peran King of Cups inilah yang pada akhirnya membuat hati kamu damai, tenang, bersabar, berjiwa besar di dalam memaafkan orang yang menyakiti hati kamu. Bahkan ketika kamu dalam keadaan tertekan, banyak pekerjaan yang harus kamu selesaikan, urusan-urusan yang membuat kamu harus kocar-kacir ke sana ke sini gitu ya. Ada beberapa di antara kamu ini melakukan perjalanan naik motor ke sana ke sini hanya untuk mengatasi urusan-urusan yang tengah dealing sama kamu. Tapi dengan adanya King of Cups ini, emosi kamu bisa tetap stabil. Biasanya kalau orang dalam keadaan yang banyak sekali yang harus dia kerjain pasti emosional ya, tapi di sini kamu bisa bersikap tenang. Bisa jadi ini adalah diri kamu sendiri, sosok yang mature itu bisa menasihati diri sendiri, atau bisa jadi ini adalah orang tua kamu. Dengarkanlah dia karena intention atau apa yang dia lakukan itu adalah yang terbaik. Dia nih sosok yang baik, hangat, peduli, sangat empati untuk segala sesuatunya. Kalau dia mampu, dia akan ngebantuin kamu baik secara materi ataupun moral. Oke, yang kedua, Seven of Wands, stand up for yourself and your belief, have confidence, challenge those in power, but also choose your battles wisely. Ya, apapun tantangan yang kamu hadapi, ya, ada lingkungan toksik, perkataan yang keras, tekanan, stand up for yourself. Selalulah berdiri teguh pada kepercayaan, keyakinan kamu. Miliki prinsip dan rasa percaya diri. Hidup ini adalah challenge, tantangan. Kalau kita bisa melalui tantangan atau merangkul tantangan itu, maka kita sudah banyak belajar. Apalagi kalau misalnya kita ini bisa dance with the challenge, kita bisa berdansa dengan tantangan-tantangan yang ada itu. Artinya kamu adalah sosok yang mahir untuk tantangan selanjutnya. Semakin besar tantangan, semakin besar input atau income yang akan kamu dapatkan. Oke, yang ketiga, great sadness that will heal with time, let go of past. Personal growth that comes from challenges, healing misunderstandings, being there for those in need. Biasanya orang ya, kalau dia masih berkutat pada masalah, dia susah nih untuk memaafkan orang. Tapi ketika dia mendapatkan berkat, mendapatkan pencerahan, sesuatu yang membuat dia merasa senang, ada pencapaian, ada keberhasilan, maka akan dengan mudah baginya untuk memaafkan orang yang menyakiti hatinya. Percayalah, orang-orang yang bahkan jahat yang dipertemukan terhadap kita, ada alasan di balik itu. Alasannya adalah untuk mengajarkan kamu lebih tough, lebih kuat, lebih tahan banting, dan mengajarkan kamu untuk bagaimana memaafkan. Oke, demikian untuk game ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Tetap bersemangat. Semoga berbahagia. And goodbye.